Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana ini kitab penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-41 di bab sabar. Saya bacakan dulu teks hadisnya. Wa an Abi Abdillah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdillah Khabbab ibn al-Arat, semoga Allah meridhai beliau, berkata, kami pernah mengadukan perihal kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah, yaitu pada saat beliau sedang beralaskan burdah, ya, yaitu beralaskan serban beliau, ya, atau beralaskan semacam kain sebagai alasnya di bawah Ka'bah, ya, di sisi Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana. Maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kita? Ala tad'u lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kemenangan bagi kita? Qala qad kana man kana qablakum yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Ya, maka Nabi pun mengatakan, dahulu orang-orang sebelum kalian yang mana mereka ditangkap lalu dimasukkan ke dalam lubang, ya, summa yu'ta bi syarr, lalu didatangkan gergaji, fayudhu ala ra'sihi, lalu diletakkan gergaji itu di atas kepalanya, fayuj'al nisfain, lalu dibelahlah bagian tubuh orang tersebut. Ya, wa yumshatu bi anshatil hadid. Ya, maduna lahmihi wa azmihi. Dan ada juga yang disisir, ya, punggungnya, badannya dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga nampak tulang dan sehingga nampaklah tulang dan daging-dagingnya. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, namun demikian mereka tidak keluar dari agama mereka. Wallahi la yutimannallahu hadzal amr, demi Allah, sungguh Allah pasti akan memenangkan agama ini, urusan ini, hatta yasir raqibu min San'a ila Hadramut, hingga orang yang musafir itu dapat berjalan dengan aman dari negeri San'a ke negeri Hadramaut yang ada di Yaman,
la yakhafu illallah, yang mana dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Wazib ala ghanamihi, dan hanya takut kepada serigala yang akan memangsa kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian terburu-buru. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Habbab Ibnul Arad, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kisah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang mereka dapatkan berupa gangguan-gangguan, penyiksaan-penyiksaan dari kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Maka mereka pun mendatangi Nabi mengadukan penderitaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menceritakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang sebelum kalian yang mana mereka membela agama mereka, mempertahankan agama mereka, maka mereka pun mendapatkan ujian-ujian bahkan yang lebih dahsyat daripada ujian-ujian yang kalian yang para sahabat dapatkan. Jadi ujian-ujian umat terdahulu itu di dalam membela agama mereka, mempertahankan keyakinan mereka itu, sehingga mereka mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa, bahkan sampai mereka dibunuh, disiksa dan seterusnya. Itu lebih besar penderitaan mereka, cobaan mereka dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Nabi, ada yang dimasukkan ke dalam lubang, lalu dibelah dua kepala, bagian tubuhnya dari arah kepala. Ada yang disiksa dengan siksaan berupa punggung dan badan mereka disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga nampaklah tulang dan lemak-lemaknya. Ya, ini menunjukkan begitu begitu besarnya penderitaan mereka di dalam membela agama mereka, dalam mempertahankan keyakinan mereka dari gangguan orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Namun Nabi memberikan berita gembira kepada para sahabatnya, bahkan Nabi bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama Islam ini. Nabi pasti akan menolong para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan dakwah Islam ini. Hingga kata Nabi, akan tiba satu saat nanti seorang yang musafir sendirian yang melakukan perjalanan yang jauh dari negeri Sana'a yang hingga ke Hadramaut. Ini sama-sama di negeri Yaman tapi jarak yang sangat jauh. Mereka berjalan kaki, namun mereka mendapatkan keamanan. Artinya tidak merasa takut lagi, melainkan hanya kepada Allah saja atau kepada serigala yang akan menerkam domba-dombanya. Adapun musuh-musuh Islam sudah ada, tidak lagi berani mengganggu Islam pada saat itu. Ya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kata Nabi, kalian itu belum bersabar. Artinya sahabat ini ingin segera mendapatkan pertolongan dari Allah. Sahabat ingin segera Allah hancurkan orang-orang musyrik atas penderitaan yang mereka hadapi dari orang-orang musyrik itu. Oleh karena itu kata Nabi, kalian itu belum bersabar. Kalian terburu-buru ingin melihat hasil. Makanya kata Nabi, ya hendaklah kalian bersabar, ya menunggu kemenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama ini. Benar. Ya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu benar, ya. Akhirnya Nabi pun mendapatkan kemenangan, khususnya ketika beliau hijrah ke Madinah, maka kemenangan demi kemenangan dapat diraih. Betul, selama
kurang lebih 13 tahun Nabi bersama sahabatnya di Mekah mendapatkan penderitaan. Mereka sulit beribadah, sulit sholat di Ka'bah, sangat sulit sekali. Mereka disakiti, sahabatnya disiksa, Nabi diteror, bahkan Nabi hampir dibunuh dan seterusnya. Tidak ada keleluasaan untuk beribadah, apalagi berdakwah pada periode Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Nanti ketika di Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, disitulah Nabi sudah bebas beribadah di kota Madinah, bebas berdakwah. Bahkan di situ Nabi pun mendapatkan kemenangan demi kemenangan menghadapi orang-orang kafir Quraisy hingga pada tanggal tahun ke-8 Hijriah, yaitu Nabi dan para sahabatnya dapat mengembalikan kota Mekah ke pangkuan kaum muslimin setelah sekian lama dijajah oleh orang-orang musyrik. Ya, kemudian setelah itu kemenangan demi kemenangan setelah Fatu Mekah, ya hinggalah masa Abu Bakar As-Siddiq, juga kemenangan demi kemenangan, apatah lagi di zamannya khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Maka kaum muslimin semakin meluas kekuasaannya di berbagai belahan dunia. Situlah nyatalah apa yang Nabi sampaikan bahwasanya demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini. Benarlah, hingga akhirnya kaum muslimin dapat menguasai 2/3 dunia. Ya, kerajaan Persia dan Romawi itu dapat tunduk di kekuasaan atau di khalifahan Umar bin Khattab pada saat itu. Ya, bahkan di zaman Nabi saja sudah jelas kemenangan demi kemenangan. Ya, orang-orang kekuasaan Mekah oleh orang-orang musyrik itu kan runtuh pada tahun ke-8 Hijriah, sehingga Mekah itu dapat dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga kesyirikan sudah tidak ada lagi di kota Mekah pada saat itu. Dan itu terus berlanjut semakin besar kemenangan, semakin luas kekuasaan kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan itu hanya diraih dengan kesabaran dan seraya terus berbaik sangka kepada Allah, seraya terus memohon pertolongan kepada Allah. Tidak dengan terburu-buru, tidak dengan serampangan, tidak dengan sembrono, ya, tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan berburuk sangka kepada Allah. Tetapi kemenangan itu diraih dengan kesabaran, dengan kehati-hatian, dengan baik sangka kepada Allah, dan terus senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menangkan. Itulah kemenangan yang akan syarat-syarat yang bisa diraih. Ya, jadi hadis ini menunjukkan satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau katakan bahwasanya Allah akan memenangkan agama ini. Benar. Agama ini pun menang, yaitu khususnya pada tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin dapat menguasai kota Mekah, yang mana kota Mekah itu merupakan pusat kekuasaan daripada orang-orang musyrik pada saat itu. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Yang kedua, yang kita bisa petik daripada hadis ini adalah wajibnya kita bersabar terhadap gangguan musuh-musuh Islam. Ya, kalau kita bersabar maka kita akan mendapatkan kemenangan. Coba seandainya kaum muslimin tidak bersabar pada saat di kota Mekah, padahal jumlah kaum muslimin ketika itu sangatlah sedikit, kekuatannya, jumlahnya dan seterusnya, jika dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, maka kaum muslimin akan hancur binasa. Tidak akan mendapatkan kemenangan sebagaimana kemenangan yang didapati pada peristiwa Fatu Mekah. Tapi karena Nabi memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk bersabar, untuk tidak menghadapi secara frontal, tidak menghadapi secara head to head, ya, secara terbuka, perang terbuka, tapi Nabi justru menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, ya, untuk bersabar, tidak melawan. Karena apa? Karena Nabi tahu kekuatan pada saat itu kaum muslimin tidak sebanding dengan kekuatan orang-orang musyrik Mekah, ya. Bahkan Nabi pun hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, di malam gelap gulita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kemenangan itu harus ada namanya strategi. Kemenangan itu harus ada namanya perencanaan. Kemenangan itu harus ada namanya usaha.
Ya, jadi harus ada namanya pengaturan, tidak sembrono, tidak asal-asalan, tidak tergesa-gesa, bukan hanya bermodal semangat saja, tapi harus ada kecerdasan, ada kecerdikan, ada namanya strategi, ada namanya perlahan-lahan, ya, ada namanya melihat sebab akibat apa yang akan timbul dan seterusnya. Itulah kemenangan yang bisa diraih. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang tahu bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kemenangan. Tentu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui apa yang beliau sampaikan di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya di balik kesusahan itu ada kemenangan. Di balik kesabaran itu ada keberhasilan. Jadi tatkala kita ingin berhasil, menang, sukses, maka kita harus bersabar dan terus bersabar, dan tetap juga kita menyusun nama strategi perencanaan yang matang, yang mana tiba saatnya kita bisa melakukan gerakan yang sebenarnya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Sekali lagi di sini pentingnya kita bersabar, menunggu kemenangan, jangan kita bosan, jangan kita mengeluh, ya, maka hendaklah kita seperti batu karang yang siap ya menahan segala gempuran-gempuran, ya. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan kesabaran, kita menempuh jalan-jalan, menyusun strategi. Ya, bukan berarti sabar kita pasrah begitu saja, ya. Tapi kita saling berkoordinasi sesama kaum muslimin, saling menguatkan, saling memberikan motivasi, kesabaran dan seterusnya. Maka dengan itulah maka kemenangan akan diraih. Ya, ini ikhwatul Islam yang harus kita pahami bersama. Jadi ini sudah sunatullah sampai hari kiamat, bahwasanya ada saja orang-orang yang benci kepada Islam. Ya, sebagaimana di zaman dahulu, ya di zaman umat-umat terdahulu, di zaman Rasulullah, ya bagaimana Nabi berjuang 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun beliau bersabar, beliau berjuang, beliau menghadapi segala tantangan dan ujian dari musuh-musuh Islam, tapi beliau semua dapat lewati dengan mudah, ya. Beliau dapat lewati dengan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu pun juga kita demikian. Pasti ada umat-umat yang membenci kepada umat Islam. Ada orang-orang yang benci atau musuh-musuh Islam. Itu sudah ada, sudah sunatullah. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Ada saja namanya syaitan-syaitan manusia yang ingin mengganggu, ingin menghalang-halangi kaum muslimin dalam agama mereka. Oleh karena itu, sekali lagi, maka kita harus hadapi dengan kesabaran. Dan insya Allah, satu saat kita akan mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Satu hadis ya yang cukup pendek, ya, tapi memberikan pelajaran yang berharga, inspirasi dan motivasi, spirit kepada kita untuk terus bersabar dalam keberagaman kita. Dalam beragama perlu adanya kesabaran, dalam dakwah, dalam ibadah, bahkan juga dalam meraih kesuksesan dalam masalah dunia pun juga butuh kesabaran. Jadi kesabaran ini sangat dibutuhkan sekali bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Maka kita terus bersabar dan kuatkan kesabaran dan seraya menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meninggalkan namanya usaha. Ya, kesabaran, tawakal bukan berarti kita meninggalkan namanya usaha, meninggalkan namanya bekerja, tidak. Itu jadi tawakal, doa, ya, sabar itu tidak menafikan, meniadakan namanya kita usaha. Ya, tidak menafikan namanya kita berusaha, kita bekerja, ya, kita berpikir, tidak menafikan namanya kita untuk menyusun strategi perencanaan ke depannya. Jadi apabila kita memadukan kedua-duanya, usaha dan doa, ya, kemudian strategi perencanaan dengan
kesabaran, ikhlasan, mengharap pahala di sisi Allah, maka disitulah akan kita raih kemenangan demi kemenangan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya, satu penjelasan hadis pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada para peserta kajian yang sudah hadir di ruang Zoom ini ya, dalam kajian hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.